Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang uji chi-square dan uji Exact-Fisher. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Hareva dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan. Pada slide pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar statistik non-parametrik kategori. Uji chi-square dan Fisher exact merupakan bagian dari statistik inferensial non-parametrik. Keduanya digunakan untuk mencari hubungan atau perbedaan antara dua variabel yang datanya bersifat kategorik atau skala nominal atau ordinal. Adapun unsur penting yang tidak membutuhkan asumsi data berdistribusi normal. Sangat sering diaplikasikan di dalam riset kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada uji chi-square atau uji chi kuadrat x kuadrat. Uji chi-square pada dasarnya adalah uji komparasi. Untuk melihat keselarasan atau goodness of fit atau uji independensi antara dua variabel kategori. Uji ini bekerja dengan cara membandingkan dua jenis frekuensi. Yang pertama, frekuensi observasi atau O, di mana jumlah real atau nyata yang diperoleh langsung dari hasil lapangan atau sampel penelitian. Kedua, frekuensi harapan atau E, di mana jumlah yang secara teoritis atau matematis seharusnya muncul di dalam sel jika kita mengasumsikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel atau hipotesis nol yang benar. Unsur penting, rumus dan persyaratan. Adapun di sini rumus matematisnya, teman-teman dapat melihat pada rumus yang telah saya tempelkan pada slide berikut. Di mana x kuadrat sama dengan logaritma O dikurang E kuadrat per E. Kuadrat dari selisih nilai real atau 0 dan nilai harapan atau E. Kemudian dibagi dengan nilai harapan E. Jika nilai aktual sangat jauh berbeda dengan nilai harapan, maka nilai x kuadrat akan semakin besar yang mengindikasikan adanya hubungan kuat antar variabel. Adapun cara mencari nilai harapan atau E, mana di sini ada pada yang telah saya berikan, E sama dengan total baris dikali total kolom per total grain atau jumlah sampel. Derajat kebebasan atau degree of freedom atau DF, yaitu df sama dengan R kurang 1 dikali C kurang 1. Adapun syarat mutlak penggunaan chi-square, yang pertama sampel harus dipilih secara acak atau random. Kedua, jumlah sampel harus relatif besar. Ketiga, aturan selnya pada tabel kontingensi tidak boleh ada sel yang memiliki nilai frekuensi harapan atau E kurang dari 5 lebih dari 20% dari total keseluruhan sel. Selain itu, tidak boleh ada satupun sel yang memiliki nilai harapan kurang dari 1. Selanjutnya, uji Exact-Fisher atau uji Exact-Fisher. Uji chi-square dan Fisher exact merupakan bagian dari statistik inferensial non-parametrik. Keduanya digunakan untuk mencari hubungan atau perbedaan antara dua variabel yang datanya bersifat kategorik atau skala nominal dan ordinal. Adapun unsur pentingnya, di mana tidak membutuhkan asumsi data berdistribusi normal dan sangat sering diaplikasikan dalam riset kesehatan. Spesifikasi tabel secara umum ditunjukkan khusus untuk tabel kontingensi berukuran 2x2 atau 2 baris dan 2 kolom. Adapun rumus probabilitas hipergeometriknya, teman-teman dapat melihat di sini, di mana simbol tanda seru berarti faktorial. Contohnya, 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Rumus ini mengalihkan total baris dan total kolom dalam bentuk faktorial, lalu membaginya dengan perkalian seluruh sel individu dan total sampel dalam bentuk faktorial untuk menemukan nilai probabilitas murni atau P.
Selanjutnya kita masuk pada interpretasi dan pengambilan keputusan hipotesis atau manual dan SPSS. Baik menghitung secara manual maupun menggunakan bantuan software SPSS, dasar penarikan kesimpulan statistik tetap bersandar pada aturan berikut. Di mana yang pertama, pendekatan manual atau bandingkan nilai hitung versus tabel. Di mana jika X hitung 2 lebih besar dari X tabel 2, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan, di mana pendekatan SPSS melihat nilai signifikansi atau p-value. Asim atau sig atau two-side digunakan untuk membaca hasil chi-square jika nilainya lebih kecil dari 0,05. Hubungan dinyatakan signifikan. Exact sig atau two-side digunakan untuk membaca hasil Fisher exact test. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan dinyatakan signifikan. Selanjutnya kita masuk pada aturan pengambilan keputusan atau hipotesis. Aturan baku untuk menentukan apakah variasi atau hubungan antar variabel terbukti secara signifikan atau hanya faktor kebetulan saja. Unsur pentingnya menggunakan p-value atau output SPSS. Jika nilai asim sig atau exact sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Aplikasi kasus kepatuhan TTD dan anemia pada contoh kebidanan di makalah didapatkan Fisher exact test p-value sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terbukti secara nyata bahwa ketidakpatuhan mengonsumsi tablet tambah darah memicu kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan dari materi tersebut, di mana uji chi-square dan uji exact Fisher merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kategorik, di mana chi-square diterapkan pada sampel berukuran besar dengan syarat frekuensi harapan terpenuhi, sedangkan uji exact Fisher digunakan sebagai solusi akurat secara eksak ketika ukuran sampel kecil atau memiliki nilai frekuensi harapan kurang dari 5 pada tabel kontingensi 2x2. Sekarang kita akan masuk pada soal latihan, di mana soal yang pertama yaitu seorang mahasiswa manajemen informasi kesehatan sedang meneliti hubungan antara kelengkapan pengisian dokumen rekam medis lengkap atau tidak lengkap dengan status akreditasi rumah sakit paripurna atau utama atau madya. Jika ia menggunakan tabel kontingensi 2x3, uji statistik manakah yang paling awal dan utama untuk digunakan jika asumsi ukuran sampel besar terpenuhi? A. Uji korelasi Spearman Rank. B. Uji exact Fisher. C. Uji regresi linear berganda. D. Uji chi-square. E. Uji T berpasangan atau parity test. Kunci jawabannya adalah D. Uji chi-square, di mana variabel kelengkapan dokumen atau 2 kategori dan status akreditasi 3 kategori. Keduanya merupakan data berskala kategorik, nominal atau ordinal yang disusun dalam tabel kontingensi 2x3 atau R×C. Alat statistik non-parametrik yang paling tepat untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorik dengan sampel besar adalah uji chi-square. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Pada pengujian hipotesis menggunakan tabel kontingensi 2x2 di sebuah puskesmas, didapatkan bahwa terdapat dua sel yang memiliki nilai frekuensi harapan atau expected count atau I sebesar 3,5 dan 4,1. Mengapa peneliti tidak diperbolehkan menggunakan uji chi-square dan harus beralih ke uji exact Fisher? A. Karena nilai frekuensi observasinya bernilai 0. B. Karena tabel kontingensinya berukuran lebih besar dari 2x2. C. Karena terdapat sel dengan nilai frekuensi harapan E kurang dari 5 pada tabel 2x2. D. Karena data yang digunakan harus berdistribusi normal. E. Karena uji chi-square hanya bisa digunakan untuk sampel di bawah 10 objek.
Kunci jawabannya adalah C, karena terdapat sel dengan nilai frekuensi harapan E kurang dari 5 pada tabel 2 kali 2. Syarat mutlak penggunaan uji chi-square pada tabel kontingensi 2 kali 2 adalah tidak boleh ada satu sel pun yang memiliki nilai frekuensi harapan atau E kurang dari 5. Jika ditemukan nilai E lebih kecil dari 5, dalam soal ini nilainya 3,5 dan 4,1, maka uji chi-square menjadi tidak valid dan harus digantikan oleh uji eksakt Fisher. Sehingga tibalah kita pada soal yang terakhir, di mana seorang peneliti melakukan uji alternatif menggunakan Fisher's Exact Test, bantuan software SPSS karena sampelnya yang kecil, N sama dengan 15. Pada bagian output, peneliti harus fokus melihat nilai p-value pada kolom dan baris yang mana untuk mengambil keputusan. A. Nilai asymmetric two-side pada baris person chi-square. B. Nilai exact sheet atau two-side pada baris Fisher Exact Test. C. Nilai R square pada tabel model summary. D. Nilai unstandardized coefficients. B. Pada tabel coefficient. E. Nilai F hitung pada tabel ANOVA. Kunci jawabannya adalah B. Nilai exact sheet two-side pada baris Fisher Exact Test. Karena uji Fisher menghitung nilai probabilitas secara pasti atau eksak. Maka nilai signifikansi atau p-value yang dibaca pada output SPSS adalah exact sheet two-side pada baris khusus Fisher Exact Test. Jika nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, barulah disimpulkan bahwa hubungan antar variabel bersifat signifikan, sementara asymmetric digunakan untuk membaca pendekatan chi-square. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan pada hari ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.